Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 bersama dengan Pak Sofyan. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan disampaikan adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Kedua, menentukan garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Perhatikan garis L, garis M pada gambar berikut. Dan sini ada gambar A, ada pada koordinat kartesius ini, di mana pada ini ada sumbu X dan sumbu Y, ya. Ada garis L, L1, L2, L3, dan L4. Garis L1 ini memotong tegak lurus sumbu Y. Begitu juga untuk L2, L3, dan L4, ini garisnya memotong tegak lurus. Ketika satu garis lurus berpotongan dengan garis tegak, maka akan berpotongan dengan tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan pada sumbu X, garis L1, L2, L3, dan L4 ini posisinya adalah sejajar. Kenapa sejajar? Karena dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis tersebut diperpanjang tidak akan berpotongan di satu titik, kemudian memiliki kemiringan yang sama juga. Begitu juga untuk yang ini, yang gambar B, ya. Di sini pada koordinat kartesius yang B. Nah, di sini pada sumbu X itu berpotongan garis M1, M2, M3, dan M4, ya, garis lurus memotong sumbu X. Nah, posisi garis M1 dan M4 pada sumbu X adalah berpotongan tegak lurus. Sedangkan pada sumbu Y, nah, karena memiliki kemiringan yang sama, tiap garis tersebut, garis M1 sampai M4, kemudian kalau misalkan ke semua garis itu diperpanjang sepanjang mungkin dan tidak akan berpotongan di satu titik, maka garis M1, M2, dan M3, dan M4 ini pada sumbu X adalah sejajar. Perhatikan lagi gambar berikutnya. Di sini ada garis N1 dan garis N2. Garis N1 dan N2 itu memotong sumbu X dan sumbu Y tapi tidak membentuk sudut 90 derajat, ya. Kemudian dua garis ini memiliki titik potong yang sama. Kalau di sini tepatnya di koordinat 0,2. Nah, garis N1 dan N2 ini dikatakan saling berpotongan. Selain itu, garis N1 dan N2 tidak tegak lurus pada sumbu X maupun sumbu Y. Nah, di sini ada contoh 2.1, gambar garis L yang melalui titik A, koordinatnya 3,5 yang tidak sejajar, kata yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Berarti sekarang kita buat koordinat kartesiusnya, ya, sumbu X dan sumbu Y. Nanti di sini ada titik pagalnya 0,0. Kemudian nanti buat skala, ya, skalanya sampai 10, positif ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, sekarang tentukan koordinat titik A, yaitu 3,-5. Berarti kalau 3,-5, absisnya 3 atau X-nya 3, Y-nya negatif 5. 3,-5, ya, di sini. Nah, lewat titik ini nanti kita buat garis
yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka dibuat garis L ini, di mana garis L ini tidak sejajar dengan sumbu X atau dengan sumbu Y. Nah, ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada berapa banyak garis lain yang melalui titik A yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Nah, kita lihat ya. Kita uji coba nih, ada berapa garis sih kira-kira? Sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata banyak ya untuk garis yang melalui titik A tetapi tidak sejajar pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kemudian ada contoh berikutnya, gambar garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita buat lagi bidang koordinat kartesiusnya, arah horizontal sumbu X, arah vertikal sumbu Y. Lalu dibuat skala yang sama. Di sini sampai angka 10 semuanya ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, kiri negatif. Di sini buat sembarang saja, buat sembarang, jadi koordinatnya sembarang saja. Di sini buat garis yang tidak sejajar dengan yang tidak tegak lurus, garis yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Sama kita buat M dulu, di mana M ini memotong sumbu X dan sumbu Y tapi tidak tegak lurus. Nah, kemudian dibuat lagi garis N, di mana posisi garis N dengan M ini saling sejajar karena memiliki kemiringan yang sama. Kemudian kalau misalkan diperpanjang tidak akan berpotongan, berarti M dan N ini sejajar, dibuat seperti ini ya. Jadi kemiringan sama kemudian tidak berpotongan, maka ini dikatakan sejajar. Nah, di sini ada contoh 2.3. Diketahui A 3,2, B 3,6, C negatif 5,2. Kemudian jika dibuat garis melalui titik AB, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita buat lagi nih koordinat kartesiusnya, sumbu X, sumbu Y. Lalu sekarang kita skalanya jangan lupa ya, harus sama. Sekarang tentukan koordinatnya. Yang A adalah 3,2, berarti di sini ya, 3,2. B adalah 3,6, berarti X-nya 3, Y-nya negatif 6 di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita hubungkan A dengan B, bagaimana kedudukan garis pada sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini garis AB ini pada sumbu X saling berpotongan tegak lurus, pada sumbu Y adalah sejajar ya, sejajar. Kemudian jika dibuat garis melalui titik A dan C, nah di sini A itu koordinatnya 3,2, berarti X-nya 3, Y-nya 2 positif. Kemudian untuk koordinat C pada koordinat negatif 5,2, berarti negatif 5,2, X-nya A negatif 5, Y-nya positif 2. Kalau misalkan kita tarik garis AC, maka posisi AC pada sumbu X adalah sejajar pada sumbu Y berpotongan tegak lurus. Kemudian garis BC. Nah, BC ini sekarang, nah B dan C kita hubungkan. Ternyata garis BC ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y ya, tapi garis BC ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah latihan soal, silahkan kerjakan latihan soal ini, siapkan buku bercetaknya, gambar yang rapi, yang bagus. Nanti dikerjakan selama jam pembelajaran. Lebih cepat, lebih bagus. Kalau misalkan tidak selesai di jam pembelajaran, silakan dikerjakan setelah kegiatan pembelajaran selesai, maksimal disetorkan ke Bapak sampai jam
4 sore hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, materi yang Bapak sampaikan dicukupkan sekian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.